3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk melengkapi tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis yang diasuh oleh Bapak Insinyur Jawahir MMMT dengan materi negosiasi bisnis. Next. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Berikut ini adalah beberapa alasan terjadinya negosiasi. Yang pertama, ada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, ada suatu masalah yang dirundingkan. Ketiga, ada keinginan untuk mencapai kesepakatan dalam membagi hak atau kewajiban. Dan yang terakhir, ada upaya menjaga kehormatan masing-masing pihak. Next. Selanjutnya ada persiapan negosiasi. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation stage, yakni sebelum bernegosiasi perlu menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadirinya, di mana tahap ini juga memastikan bahwa semua pihak terkait telah siap dan dapat bernegosiasi. Kedua, tahap diskusi atau discussion stage. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan sebuah kasus di mana keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini ialah akan mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Ketiga, yakni tahap klarifikasi tujuan atau clarifying goal stage, di mana tujuan, kepentingan, dan perspektif dari kedua pihak yang telah dibahas bersama sebelumnya perlu diklarifikasi sehingga ada kemungkinan untuk dapat membangun landasan bersama. Yang keempat, yakni mulai bernegosiasi atau negotiate toward a win-win outcome. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut juga sebagai hasil menang, menang atau win-win, di mana kedua belah pihak akan merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi. Yang kelima, ada perjanjian atau agreement, yakni kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman mengenai sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah tercapai dan dipertimbangkan. Yang terakhir dari persiapan negosiasi adalah melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian, yakni dari perjanjian yang akan disepakati, tindakan harus diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan perjanjian. Next. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ada 3. Yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau biasa disebut juga dengan win-win solution. Selanjutnya ada manfaat negosiasi. Yang pertama, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Yang terakhir, ada terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi, sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Next. Selanjutnya ada mengatasi konflik dalam melakukan negosiasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya bernegosiasi yaitu kurang komunikasi, perbedaan status, perbedaan persepsi, dan cara mengatasi hal tersebut yaitu mengakui adanya konflik, mengidentifikasi konflik, sharing pendapat atau saran, dan yang terakhir mencari solusi. Next. Dalam bernegosiasi ada filosofi negosiasi. Yang pertama, ada 3 filosofi. Yang pertama, ada filosofi win-win solution atau disebut juga menang-menang.
Pada strategi menang-menang, kedua belah pihak berada pada posisi yang menguntungkan, karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan menyetagahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Dan yang kedua, ada yang dinamakan filosofi win-loss atau menang kalah. Merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Penggunaan strategi menang dan kalah tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah ada yang dinamakan filosofi loss-loss atau biasa disebut dengan kalah-kalah. Merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, hanya melampiaskan kemarahan dan emosi sehingga tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan, solusi yang ditemukan untuk mengatasi suatu persoalan melalui berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.